teman-teman, perkenalkan saya Naila Firatasya, kelas 11 1. Saya dari kelompok 3, materi transmisi data. Transmisi data adalah proses melakukan pengiriman data dari sumber data ke penerima menggunakan media elektronik. Data tersebut melalui sinyal analog dan juga sinyal digital. Sinyal analog mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu, sedangkan sinyal digital mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1. Jalur transmisi data, suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. 3 jalur transmisi data, yang pertama multicast, yang kedua broadcast, yang ketiga unicast. Multicast, proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, alat atau media dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Ketiga yaitu unicast, kontak informasi yang terjadi pada satu alat dengan alat lainnya. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktunya untuk menyimak video. Apa itu kabel wired dan nirkabel? Wired network adalah pendistribusian informasi melalui kabel sebagai media penghubung dan biasanya digunakan dalam jangkauan lokal semisal dalam satu area gedung. Kabel yang sering digunakan adalah jenis coaxial cable, unshielded twisted pair cable UTP maupun fiber optic cable. Macam-macam kabel, yang pertama ada kabel UTP, yang kedua kabel STP, yang ketiga kabel koaksial, yang keempat kabel fiber optik. Kabel UTP adalah kabel terpilin tanpa pelindung yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras jaringan kepada komputer. Kabel UTP dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kabel straight dan kabel cross. Yang pertama ada kabel straight. Kabel straight adalah jenis kabel LAN yang cara pemasangannya sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Susunan warna kabel straight yang benar: pertama putih orange, kedua orange, ketiga putih hijau, keempat biru, kelima putih biru, keenam hijau, ketujuh putih coklat, kedelapan coklat. Fungsi kabel straight adalah untuk instalasi perangkat yang berbeda. Kabel jenis ini paling banyak dipakai karena banyak fungsinya. Kabel cross adalah jenis kabel yang susunan warnanya berbeda di setiap ujungnya. Fungsi kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Kabel jenis cross adalah kebalikan dari kabel jenis straight. Kabel cross jarang digunakan dibanding straight. Susunan warna kabel cross yang benar: yang pertama putih hijau, kedua hijau, ketiga putih orange, keempat biru, kelima putih biru, keenam orange, ketujuh putih coklat, kedelapan coklat. Perbedaan kabel straight dan cross pada dasarnya sangat mudah untuk membedakan kabel straight atau cross. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, sedangkan kabel straight bisa untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kabel STP adalah jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel yang berfungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang memengaruhi internet. Dalam memilih kabel twisted pair, kadang setiap kabel memiliki label CAT5/CAT5E dan CAT6. Label tersebut merupakan kode yang menandakan kemampuan transfer data setiap kabel. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor. Pusatnya berupa inti kawat padat yang dilingkupi oleh sekat yang kemudian dililiti lagi oleh kawat berselaput konduktor. Jenis kabel ini biasa digunakan untuk jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Komponen dalam kabel koaksial: center core. Pada bagian kabel koaksial terdapat kabel tembaga yang berada di tengah, di mana kabel tersebut berfungsi sebagai media pengantar aliran listrik. Dielectric insulator adalah lapisan plastik. Lapisan ini berfungsi sebagai pemisah antara kabel tembaga dan lapisan metal yang membalutnya. Braided shield. Lapisan metal ini berfungsi sebagai pelindung untuk bagian inti dari kabel, dan juga berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh gelombang elektromagnetik dari luar. Outer jacket. Lapisan plastik terluar. Pada bagian ini adalah bagian yang melindungi keseluruhan komponen kabel yang berada di dalam, dan juga bagian yang langsung berhubungan dengan tangan manusia. Fiber optik adalah jenis kabel untuk komunikasi yang menggunakan serat optik sebagai media penghantar untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya. Komponen dalam kabel fiber optik: inti,
pada serat optik terbuat dari kaca dan plastik halus dengan diameter yang tebalnya sangat kecil, yakni 2 hingga 50 mikrometer. Fungsinya adalah sebagai media merambatnya cahaya. Cladding merupakan bagian yang menyelubungi lapisan inti, core, pada serat optik, ukurannya 5 hingga 250 mikrometer. Fungsi cladding tidak hanya sebagai lapisan pelindung inti serat optik saja, tetapi juga untuk melindungi gelombang cahaya. Buffer atau coating. Lapisan setelah cladding adalah coating atau buffering, terbuat dari bahan plastik dengan sifat elastis yang gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan fisik. Strength member dan outer jacket. Adapun lapisan paling luar adalah strength member dan outer jacket. Fungsinya untuk melindungi kabel serat optik dari gangguan fisik secara langsung maupun gangguan dalam bentuk lainnya. Berikut, apa sih kabel wireless itu? Jaringan nirkabel atau wireless adalah komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth maupun pada jarak jauh atau lewat satelit. Contoh implementasi jaringan kabel wireless, Wi-Fi, tethering, Bluetooth, siaran televisi, jaringan seluler, GPS. Itu dia penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. See you. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan paket data beserta bagian pentingnya. Paket data adalah unit data yang dibuat menjadi satu paket yang bergerak di sepanjang jalur jaringan yang diberikan. Paket data terdiri dari 3 bagian penting yaitu 1. Paket header 2. Paket payload 3. Paket trailer. Paket header adalah alamat paket ketika suatu paket akan dikirimkan ke tujuan tertentu. Hal-hal yang harus diperhatikan dari paket header adalah A. IP address, alamat IP. B. Urutan paket yang digunakan untuk penyusunan kembali paket saat sampai di tujuan. C. Ukuran paket yang digunakan untuk menentukan paket utuh ketika sampai di node. Dikarenakan berhubungan dengan IP address, maka kita akan membahas cara mengubah angka desimal menjadi angka biner dan sebaliknya. Cara mengubah angka desimal menjadi biner adalah dengan cara membagi 2 angka desimal, dan mengambil sisa baginya hingga menjadi 1 atau 0 lalu mengurutkan sisa baginya dari bawah ke atas. Sedangkan cara mengubah angka biner menjadi desimal adalah dengan cara mengalihkan angka biner paling kanan dengan 2 pangkat 0, angka biner paling kanan kedua dengan 2 pangkat 1 dan seterusnya. Setelah itu dijumlahkan. Selanjutnya, paket payload adalah paket data yang berisi informasi yang ditransmisikan dari sumber ke tujuan. Terakhir, paket trailer adalah paket yang berisi informasi penutup dari suatu paket data yang menandakan paket berakhir. Halo, saya Adit di sini. Dengarkan podcast penjelasan saya tentang metode transmisi data. Langsung yang pertama ada repeater. Kalian tahu repeater tidak? Repeater itu mentransmisikan data secara fisik, digunakan untuk menerima, memperkuat, dan meneruskannya. Lanjutkan yang kedua, ada bridge. Sama seperti artinya, yaitu jembatan. Menjadi penghubung 2 atau lebih jaringan yang menggunakan protokol yang sama, digunakan untuk mengarahkan paket data dengan tujuan yang tepat. Berikutnya ada router, sama seperti bridge menjadi penghubung 2 atau lebih jaringan. Tetapi bedanya dengan bridge dapat dengan protokol yang berbeda, digunakan untuk membantu LAN dan WAN untuk dapat terkoneksi. Lanjutkan lagi, ada gateway, perangkat lunak yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan berbeda secara fisik, digunakan untuk mengkonversi data dan protokol, agar dapat dikirim dan diterima oleh jaringan tujuan. Yang terakhir, ada proxy perangkat lunak atau server, sebagai perantara antara pengguna internet dan server tujuan, digunakan untuk mengontrol dan memonitor,
lalu lintas internet, serta menyediakan keamanan tambahan untuk internet. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo, bersama saya Rafifa Anggia Pradista. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pada jaringan komputer. Sini akan ada 2 poin dari yang saya bahas. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua contoh permasalahan pada jaringan komputer itu sendiri. Jadi, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan-peralatan penunjang lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah permasalahan pada jaringan komputer. Adalah beragam masalah yang akan terjadi pada jaringan komputer dan akan mengganggu kinerja user saat menggunakan jaringan komputer tersebut. Virus komputer. Virus komputer dapat berasal dari berbagai sumber seperti software berbahaya, iklan online, tidak misal antivirus, dan penggunaan media sosial. Masalah-masalah ini akan menyerang sistem server dan akan menjalar ke semua komputer dalam jaringan Anda. Akibatnya, performa pada jaringan komputer akan melambat bahkan bisa mati oleh virus. Cara mengatasinya, yang pertama, memeriksa tingkat keparahan infeksi dengan pembinaan lengkap. Kedua, cadangkan semua file sistem dengan alat yang diperlukan. Ketiga, hapus semua file yang mencurigakan yang telah diisolasi terlebih dahulu agar tidak terjadi pertukaran file. Yang kedua adalah kerusakan pada kabel dan konektor. Kabel dan konektor merupakan media yang menjembatani antar komputer dan peralatan lainnya. Salah satunya berfungsi untuk membuat jaringan LAN, seperti kabel UTP dan konektor RJ45. Contoh permasalahannya, yang pertama adalah kabel tidak terpasang dengan baik, susunan kabel dan konektor yang salah, serta kabel putus. Untuk solusinya, kita dapat melakukan pengecekan secara berkala, mengecek sambungan, dan tentu saja mengganti kabel yang sudah rusak. Selanjutnya adalah tidak bisa sharing data. Penyebabnya adalah komputer masih dalam mode disable sehingga harus diaktifkan terlebih dahulu dengan cara yang pertama kita ke network, kemudian klik internet access, kemudian open network and sharing center, lalu kita turn on file dan printer sharing, kemudian save. Yang keempat adalah kegagalan peranti jaringan. Kegagalan ini dapat bervariasi seperti yang pertama, kegagalan NIC LAN card pada sebuah komputer. Yang kedua, kegagalan switch pada beberapa komputer hingga kegagalan luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Terakhir adalah kegagalan sistem yang disebabkan oleh DHCP server dengan IP yang sama. Untuk cara mengatasinya, yang pertama klik start and run, kemudian masukkan CMD dan klik OK, lalu ketik ipconfig atau rino, kemudian kita enter. Komputer akan menerima alamat IP yang belum digunakan setelah memeriksa koneksi jaringan. Sekian dan terima kasih sudah menonton.